لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي كل شفاعته في كل حول من الأهوال مغتنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالنبي بشار الدنيا وطالها وبالروح علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الكرم. رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسد ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak,
di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain, yang melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-36, ya. Ayat yang ke-36 daripada surah Al-Baqarah yang sudah kita baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asy-syaitanu iblisun azhabahuma wa fi qira'atin fa'azalahuma nahahuma anha ay al-jannata bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminan nasihin fa akala minha fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi wa qulna ihbitu ila al-ardi ay antuma bimashtamalatuma alaihi min dzurriyyatikuma ba'dukum ba'dal dzurriyyah li ba'din adu min zulmi ba'dihim ba'dha wa lakum fil ardi mustaqarrun mawdi'un qararun wa mata'un ma tamatta'una bihi min nabatiha ila hinin waqti inqida'i ajalikum. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin alhamahu iyyaha wa fi qira'atin binasbi Adama wa rufi'a kalimatin ayyaahu wa hiya rabbana zalamna anfusana al-ayah fada'a biha fataba alaihi innahu fataba alaihi qabla taubatihi innahu huwa at-tawwab ala ibadihi ar-rahim bihim wallahu a'lam. Ayat yang selanjutnya yang mengkisahkan, ya, tentang kisahnya Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya, ya, Hawa, yang ketika beliau berdua, ya, sudah diangkat menjadi khalifah, ya, sudah dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, ya, dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan, ya, yaitu berupa apa? Surga, ya, yang menjadi tempat tinggal mereka berdua, ya. Coba kita bayangkan. Jadi orang kalau punya jabatan itu di mana-mana, ya, jangankan di hukum dunia, ya, hukum Allah saja itu pasti ada fasilitas yang Allah kasihkan,
Ya, coba seorang presiden kita lihat, ada seorang presiden nggak punya istana? Pasti ada istana kepresidenan kan gitu. Ya. Nah, Nabi Allah Adam dan istrinya Siti Hawa itu Allah sudah sediakan tempat yang dengan sedemikian rupa indahnya, ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Akan tetapi, ya, keberadaan mereka berdua di surga itu, ya, bukan menjadi suatu jaminan kalau, ya, yang tempat itu tidak akan ada apa? Godaan-godaannya. Ya, pasti ada akan apanya? Godaannya. Ya. Karena setiap nabi itu pasti punya musuh. Ya, setiap nabi itu pasti ada ujiannya. Ya. Al-Qur'an dalam firman Allah menyatakan inna likulli nabiyyin aduwwun. Ya, sesungguhnya setiap nabi yang Allah utus itu pasti apa? Pasti punya musuh. Ya, punya orang yang kontrak sama beliau, sama nabi. Ya, itulah suatu hal yang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Nah, dalam hal ini kita lihat apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam beserta istrinya. Ya, di ayat 36 ini Allah katakan fa'azallahumashaitan. Ya, maka keduanya itu, ya, digoda, ya, dirayu, ya, tuh, terpedaya dengan godaan setan. Ya, ikut dengan apa yang menjadi ajakan setan. Padahal sebelumnya Allah sudah katakan dalam ayat yang sebelumnya, Allah katakan, ya, silakan, ya, kamu itu apa? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya, silakan kamu makan berbagai macam jenis makanan yang ada di surga ini sesuka kalian berdua. Ya. Tapi satu Allah pengen, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, jangan engkau dekati nih pohon. Ya, jangan engkau dekati nih tumbuhan yang satu ini. Ya, kenapa? Karena Allah katakan, ya, fatakuna minaz zalimin. Kalau sampai ente deketin nih buah, pasti ente berdua bakal jadi orang-orang yang apa? Zalim. Ya, ternyata memang godaan pasti ada. Ya, akhirnya apa? Nabi Adam beserta istrinya terperdaya. Ya, tuh, ya. Iblisun adhabahuma. Ya, iblis, ya, mengusir keduanya itu. Ya, wa fi qira'atin fa azalahuma nahahuma. Ya, dalam qiraat yang lain, ya, dikatakan fa azal. Ya, kalau yang ayatnya kan fa'azallahuma. Ya, tapi dalam satu qiraat yang lain fa'azallahuma. Ya, nahahuma. Ya, keduanya itu apa? Terperdaya oleh rayuan siapa? Rayuan iblis. Tuh, ya. Kenapa? Karena akhirnya mereka diapain? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anha dari mana? Al-jannah, ya, dari tempat yang ditempati awalnya itu surga. Diusir sama Allah, Pak. Ya, udah kalian berdua pergi aja sana dah. Ya, kan Allah, kan aku sudah katakan jangan ente deketin nih pohon. Ya, jangankan makan, deketin aja nih, jangan. Tapi ente nggak dengar kata. Ya udahlah. Akhirnya apa ya? Allah berikan eksekusi, diusir oleh Allah, ya, Nabi Adam beserta istrinya dari mana? Dari surga. Ya, itu. Nah, memang bisikan yang dilakukan, ya, oleh syaitan itu berupa apa? Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, dengan sebab apa? Bi an qala lahuma, ya, apa namanya, diucapkan atau difirmankan kepada keduanya, hal adullakuma ala syajaratil khuldi. Ya, maukah kalian berdua, ya, aku tunjukkan salah satu pohon yang akan, ya, menjadikan kekal.
ya, yang akan menjadikan kamu nanti bisa hidup selamanya di mana? Di surga. Ya, ini bisikan ini. Ya, itu. Namanya setan, Pak. Ngebisikin itu, ngerayu itu nggak ada yang nggak enak. Ya, pasti ya yang namanya godaan, bisikan, rayuan setan itu semuanya enak. Ya, kenapa? Karena setan itu, Pak, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, dia bisa merubah sesuatu yang nggak enak jadi enak. Ya, dia bisa merubah sesuatu yang jelek jadi cakep. Tuh hebatnya setan itu. Ya, meskipun itu ilmu Allah ya. Ya. Ya sebagai contoh lah, ya kita sebagai seorang laki atau suami, ya orang-orang yang suami yang kalau punya imannya agak tipis, ya itu pasti akan gampang tergoda dengan rayuan perempuan yang lain. Kan contohnya itu, ya istilah kata istri orang atau perempuan lain lebih cantik daripada siapa? Daripada istri kita sendiri. Kenapa? Karena di situ memang, ya syaitan atau iblis itu mengemas tuh perempuan yang kita lihat, perempuan yang bukan halal tadinya jelek jadi apa ya? Cakep, ya jadi enak kita pandang, padahal itu adalah sebuah apa? Ya rayuan, ya sebuah apa? Sebuah godaan, ya tuh. Nah ini pun dilakukan oleh setan dan iblis itu kepada Nabi Adam dan istrinya, yaitu apa? Siti Hawa, ya bahkan Pak, ketika setan atau iblis itu merayu Nabi Adam dan Siti Hawa dengan mengucapkan wa qasamahuma billah, ya pakai sumpah lagi dengan nama Allah kepada kedua orang itu, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba siapa yang nggak bakal ragu, ya Pak? Makanya sekarang kita jangan gampang, meskipun seorang sumpah pakai nama Allah, ya dengan berbagai macam penampilan ataupun gaya yang mereka tunjukkan kepada kita, ya jangan kita mudah terpengaruh, ya jangan kita mudah terbawa dengan segala macam ya cara yang mereka lakukan. Karena kan Pak, ya yang namanya setan ataupun musuh tuh, ya untuk memperdaya lawannya atau memperdaya mangsanya, apapun mereka lakukan, ya kan setan itu apa kita sih? Kan musuh kita kan, ya dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, ya apa kata Allah itu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Kan dalam surah Yasin sering kita baca itu. Ya, Allah katakan alam ahad ilaikum, bukankah aku telah berpesan atau janji kepada kalian alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah kepada setan. Ya, ya mungkin enggak nyembah setan kita Pak, tapi segala ajakan, segala godaan, segala rayuan, tipu daya, bisikan dan lain sebagainya selalu kita apain? Kita ikuti. Nah itu sama saja kita nyembah, ya kan yang namanya ya ibadah itu, nyembah itu kan berarti kita tunduk, patuh, taat, ya kita nggak nyembah setan secara langsung, memang tidak, tapi apabila ada godaan ataupun rayuan yang menggoda kita sampai kita adalah akan menjual akidah kita, ini yang tidak boleh, ya karena Allah sudah jelaskan innahu lakum aduun mubin, ya sesungguhnya dia itu yaitu syaitan atau iblis aduun mubin, musuh kamu yang apa ya? Yang nyata, ya nyata, ya nyata dalam arti apa Pak? Ya sesuatu yang menjadi bisikan dia itu nanti akan terlihat secara langsung. Kalau apa yang dia bisikkan, apa yang dia rayu, apa yang dia perdayakan itu adalah sesuatu yang akan nampak kelihatan nanti, ya. Nah makanya, ya sampai-sampai nih iblis pakai sumpah dengan atas nama siapa? Allah. Wa qasamahuma billahi. Ya, tuh. Apa kata dia? Innahu lahuma laminan nabiyin. Ya. Istilah kata kita nih bahwa demi Allah, ya sumpah dah demi Allah,
ya, lu makan nih buah nih, ya, yang dihasilkan dari pohon huldi ini lu makan. Gue cuma nasihatin lu doang berdua ya. Saran gue lu makan dah, ya. Kalau lu makan nih buah, ya, lu bakal kekal hidup di surga ini. Coba, ya. Janjinya sih apa ya? Cakep, ya. Janjinya sih manis, ya. Pakai apa namanya? Pakai nama Tuhan lagi. Udah ngaku nasihin lagi, orang yang selalu memberikan nasihat, ya. Kurang apa coba? Ya. Ini pelajaran buat kita juga, Pak. Ya, artinya ya kalau kita itu ya akan menerima sesuatu, ya, jangan tadi saya katakan gampang atau mudah kita terpengaruh, ya. Sekarang kan zaman sekarang coba musuh-musuh Islam, ya, untuk memerangi orang Islam atau umat Islam itu, Pak, ya, mereka sekarang bukan memerangi dengan mengangkat senjata, bukan, ya, tapi mereka memerangi Islam dan umat Islam itu dengan yang dikatakan, ya, apa itu, ya, dengan apa? Dengan perang ilmu, ya, yang istilah dalam bahasa Arabnya namanya ghazwul fikri, ya, perang pemikiran, ya, berbagai macam, ya, pemikiran-pemikiran yang mereka punya itu akan dicekokkan, ya, akan diberikan kepada orang-orang Islam sehingga orang Islam itu terpengaruh, sehingga orang Islam itu mudah atau gampang ikut dengan cara ilmu yang mereka punya, ya, padahal dia tahu ilmu yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu ilmu yang dhalun mudillun, ya, sesat dan juga menyesatkan, ya. Oh, demi Allah lah, ya, gue ini orang benar. Coba, Pak, ya, secara logika aja, orang kalau ngaku di orang benar, kira-kira itu orang apa sebenarnya? Coba, gue ini orang benar, ya kan? Secara logika kita akan katakan apa? Oh, orang nggak benar. Kok orang benar ngaku kan gitu? Ya, seharusnya kebenaran seseorang itu bukan dirinya yang ngomong, tapi siapa? Orang lain, ya. Artinya mafhumnya, ya, pengertiannya, gua ini udah sukses, pilih gua lagi jadi presiden, ya kan gitu, kasarnya, ya. Nah, ini kalau orang udah ngaku benar, ngaku mampu, ngaku bisa, sama dengan cara setan yang kayak gini, iblis, ya. Makanya jangan kita pernah, ya, apa namanya, memberikan suatu, ya, support ataupun motivasi kepada orang yang ngaku-ngaku bisa ini janganlah, ya. Seharusnya seseorang itu ketika memiliki sesuatu kelebihan dia akan lebih apa? Lebih menunjukkan kalau dia itu tidak bisa apa-apa, itu yang paling bagus, ya. Tapi ketika dia ngaku, ya, pakai sumpah dengan nama Allah, ya, dia ngaku saya ini adalah orang yang selalu memberi makhluk yang selalu memberi nasihat, nah ini pasti sudah tidak benar, ya. Coba biasanya kalau pepatah bilang tong kosong nyaring bunyinya, ya. Orang kalau banyak ngomong biasanya gak ada isinya deh, ngomong aja kerjaannya, ya. Padahal omongan yang diucapkan itu apa? Ya, tidaklah sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Nah, ketika diberikan rayuan dengan memakai sumpah nama Allah dan mengaku seorang yang memberikan nasihat, fa'akala minha, maka keduanya apa itu? Makan tuh buah huldi, ya. Coba, ya, buah huldi. Nah, setelah dimakan apa yang terjadi? Fa'akhrajahuma mimma kana bih, ya, maka keduanya dikeluarkan dari tempat di mana awal dia tempat tinggal di dalamnya, ya, minan naimi, dari apa? Dari berbagai macam kenikmatan. Akhirnya Allah putuskan tuh segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan istrinya lantaran apa itu, Pak? Dia nyalah guna apa? Melakukan suatu kezaliman, coba, ya. Tuh, kezaliman yang dia lakukan cuma satu, padahal ngapain? Makan buah huldi saja, ya. Kita akhirnya Allah katakan wa qulna bitu,
ya, dan kami berfirman, ihbitu, ya, turunlah kalian berdua, ya, ilal ardi, menuju, ya, bumi, ay antuma bimasdamalatuma alaihi min dzurriyyatiha, ya, kamu dan semua keturunan-keturunan kamu yang ada sekarang itu, silakan kamu tinggalkan tempat yang enak ini, ya, silakan kamu tinggalkan surga ini, kamu turun kemana? Ke bumi itu, ya, ibarat kata diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ya, kalau Nabi Adam dulu diusir dari surga ke bumi. Nah, kalau kita coba Allah usir suruh keluar dari bumi, mau kemana gitu? Ya, Allah udah gedek sama kita nih, ya, jamaah ar-rahmah, lu silakan tinggalin lah bumi gue, kata Allah gitu, gimana coba? Ya, mau lari kemana? Ya, kita nggak bisa mau lari kemana? Mau ngumpet di kolong jembatan, jembatan ada di bawah langit, di bawah dalam bumi kan begitu, ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk meninggalkan apa surga, ya. Ba'dukum, ya, sebagian di antara kalian ba'du dzurriyyah, yaitu keturunan-keturunan li ba'din adu, yang mana keturunan itu akan apa? Menjadi musuh, ya, min zulmi ba'duhum ba'du, ya, melakukan kezaliman, ya, salah satu di antara mereka dengan yang lainnya. Tuh, ya. Allah udah bilang, kan lu bakal nemuin tempat yang kagak enak lo. Ya, ketika lu nanti tinggal di surga, orang-orang atau keturunan yang bersama kamu itu akan apa? Melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan, permusuhan-permusuhan. Ya, padahal di tempat yang awal surga itu udah enak. Ya, itu kenapa kamu kok melanggar? Ya, apa yang menjadi apa? Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Walakum fil ardi mustaqarrun, ya, dan kalian, ya, tinggal di bumi mustaqarrun, untuk apa? Selamanya, ya. Jadi nggak bakal Allah kembalikan lagi kemana? Ke surga, ya. Nggak bakal Allah kembalikan lagi kemana? Ke tempat awal yang Allah kasih. Kenapa? Ini pelanggaran berat ibarat kata itu. Ya, ibarat kalau ada anak di pondok melanggar, melakukan pelanggaran, diapain? Dipindahin kan, atau sampai naudzubillah diusir dari pesantren, berarti itu orang itu, ya, santri jadi melakukan apa? Pelanggaran yang sangat berat, ya. Nah, ini Nabi Adam beserta istrinya pun, ya, mendapatkan apa, ya, yang dia lakukan dengan sebab dia melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa mata'un, ya, dan di bumi juga tuh, ya, akan ada kenikmatan-kenikmatan ta'una bihi, ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada min nabatiha, ya, dari berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, ya. Allah Pak ketika nyusir Nabi Adam serta istrinya ke bumi, ya, bukan Allah usir begitu aja, ya, tapi fasilitas yang ada di bumi Allah sudah apain? Udah Allah sediain, ya. Cuma memang tidak seindah atau senikmat waktu dia tinggal di mana? Di surga. Jelaslah, ya, kenikmatan dunia sama kenikmatan surga nggak bisa dibandingkan, ya, nggak bisa diapain? Diukur kenikmatan surga itu, ya. Nah, meskipun Allah katakan ada kenikmatan-kenikmatan yang akan kamu dapati dari berbagai macam jenis tumbuhan, tuh. Sampai kapan Allah suruh? Ilahinin, ya, artinya hin itu selama-lamanya. Ditafsirkan oleh Syekh, ya, siapa namanya? Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, kata beliau, waktu inqidai ajalikum, sampai kamu meninggal dunia. Tuh, ya, sampai kalian meninggal dunia, selamanya dapat, ya. Ada orang bertanya, Ustaz, ya, kalau dulu Nabi Adam seandainya dia nggak melanggar larangan Allah, mungkin kita udah tinggal di surga kali ya? Iya, benar nggak? Benar nggak? Masuk akal juga, ya. Udah tinggal di surga duluan itu, ya. Tapi memang setan brengsek banget, ya.
Iblis digodain Nabi Adam yang bininya sih. Ya. Makanya sampai sekarang tuh Pak, ya, kita kalau melihat setan sama iblis tuh gedeg aja banget, benci banget kita. Ya, ini dengan sebab lu nih, ya kan? Tadinya bakalan manusia, ya, Adam beserta putranya bakal tinggal di surga, akhirnya tinggal di mana? Di bumi. Tuh, ya, lantaran kenapa? Dia melakukan satu kesalahan. Ya. Nah, ayat berikutnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memerintahkan kepada Adam, ya, dengan apa? Talaqqa Adam min rabbih kalimat. Adam menerima kalimat, ya, atau ucapan dari Tuhannya. Berupa apa? Berupa ilham, ya, memberikan arahan kepada Nabi Adam alaihissalam, alhamahu iyyahu, ya, memberikan, ya, ilham kepadanya. Wa fi qira'atin binasbi Adam. Di sini kan fatalaqqa Adamu, ya. Ada dalam qiraat lain boleh dibaca fatalaqqa Adama. Ya, boleh dua. Boleh Adamu, boleh Adama dalam qiraat yang lain, ya, binasbi Adam. Wa rabbi kalimatin, ya. Jadi di sini kan Adamu min rabbihi kalimatin, tapi boleh kita baca di roba kalimatun, ya. Pak. Jadi nanti kalau ada orang baca fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun, yang kita salahin. Salah lu, mata lu nggak ngelihat. Orang fatalaqqa Adam lu baca fatalaqqa Adama, ya. Tuh. Orang dibaca kalimatin, lu baca kalimatun. Belajar di mana lu? Nah, jangan, ya. Karena ini ada qiraat yang boleh kan bacanya dua cara. Boleh di nasab kata Adamnya itu, dan boleh diapain? Di ropak, ya. Dan boleh dimansub kalimatin, dan boleh di ropak kalimatin itu, ya. Jadi kalimatun boleh dua-duanya, ya. Ayya'ahu wa hiya, ya. Ya, Adam itu mendatangi siapa? Mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Wahia, satu ucapan Rabbana zalamna anfusana. Nih, Nabi Adam apa ya? Ngaku. Ya, Nabi Adam terus terang kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya, Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Tuh, ya, bagusnya Nabi Adam ngaku, Pak. Ya, Nabi Adam apa ya? Tobat, minta ampun sama Allah kalau dia melakukan kesalahan. Ya, yang repot nih kalau ada orang manusia dia melakukan kesalahan apa ya? Nggak ngaku. Ya, banyak gak orang zaman sekarang ngakuin kesalahan tapi dia nggak ngaku? Banyak gak? Banyak, ya. Padahal jelas-jelas dia yang bersalah, ya. Padahal jelas-jelas dia si pelakunya, malah nuduh orang lain, ya. Malah nuduh orang-orang baik yang, ya, sebenarnya punya niat baik untuk negara, dituduh orang-orang itu macam-macam, ya. Nah, ini kan sesuatu yang sama ini. Setan tuh caranya begitu, Pak. Dia nggak mau diapain, disalahin. Ya, setan, iblis, ya, dedemit itu pengennya dia merasa apa ya? Bener, ya. Dia ngakuin salah aja nggak ngaku salah, apalagi dia nggak ngelakuin kesalahan, ya. Tapi namanya setan, iblis itu pasti ngapain? Salah, ya. Tuh. Nah, Nabi Adam dia melakukan kesalahan langsung minta ampun kepada Allah dan dia mengakui akan kesalahannya, sehingga Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri, ya. Tuh, kalau lanjutannya kan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Fa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak memberikan ampun kepada kami, ya, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami bakal jadi orang-orang yang rugi.
Ya, tuh ngaku kalau dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Akhirnya apa? Fada'a biha. Ya, dia doa dengan ucapan tadi itu. Nah, kalau Allah Pak, ya, pasti apa itu? Menerima taubat seorang hamba. Siapapun dia salah kemudian dia bertobat, Allah baik, Allah terima. Ya, makanya Allah katakan fataba alaihi qabla taubatihi. Ya, sebenarnya Allah telah menerima ya taubatnya sebelum Allah sebelum Nabi Adam meminta ampun. Nih Pak, lihat Pak, ya. Nabi Adam kan baru minta apa ya? Rabbana zalamna anfusana, mengakui kesalahannya. Ya, baru mengakui kesalahannya. Belum minta ampun, ya. Tapi Allah sudah apa ya? Sudah ampunin duluan. Ya. Fataba alaih. Ya. Qabla apa itu? Qabla taubati, sebelum dia bertobat. Kenapa? Karena Allah tahu ya Nabi Adam ini ya dia punya jiwa yang luar biasa. Kalau udah ngaku salah Pak, berarti dia minta apa? Minta ampun, ya kan? Nah biasanya nih dalam hukum dunia saja Pak, kalau dia mengakui kalau dia salah, itu biasanya hukumannya lebih ringan, ya, ketimbang dia apa ya? Divonis bersalah, ya. Jadi gini Pak, secara aturan itu yang namanya ya iktiraf, pengakuan itu ya aqwa minasyahid, ya lebih kuat, ya lebih lebih bisa dipegang daripada apa? Saksi. Ya. Orang kalau di sidang begini Pak, contohnya Pak. Hakim yang mulia, sebelum hakim memutuskan keputusan kepada saya selaku terdakwa, ya, saya selaku terdakwa akan menyampaikan bahwasanya saya inilah pelaku utama dalam kejahatan yang Bapak Hakim sebutkan tadi. Tuh. Ya, ini sebelum divonis, ya, sebelum divonis tentang apa ya? Kesalahannya dia. Padahal baru akan apa ya? Dibacakan tentang untuk ya memeriksa apakah dia benar atau salah dia benar. Ya. Nah, Nabi Adam pun demikian. Ya, dia sudah ngaku salah saja, Allah sudah memberikan apresiasi. Nah, apresiasi yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa ya? Allah sudah ampunin dulu sebelum dia diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Kita Pak, dosa kita banyak, minta ampun jarang. Ya. Nabi kayak Nabi Adam itu cuma salahnya satu, itu doang udah. Ya, tapi dia apa ya? Ngaku salah dan akhirnya Allah ampunin dosanya itu. Ya. Baik. Makanya Allah katakan innahu huwat tawwab. Ya, sesungguhnya huwa dia yaitu Allah Subhanahu wa taala at-tawwab. Ya, maha penerima taubat, ya, maha pemberi taubat, ya, kepada siapa? Ala ibadihi, kepada hambanya. Tuh, ya, taubat yang selalu kita panjatkan kepada Allah Pak, ya, jangan taubat yang istilah orang Betawi bilang tuh taubatnya taubat sambel, ya. Dia ngelakuin salah, tobat, iya tobat sekarang itu, tapi nanti diapain lagi? Dikerjain lagi. Nah ini mah, ya sama aja tuh mempermainkan Allah. Ya, kalau orang udah namanya taubatan nasuhan, ya dia nggak bakal, jangankan ngerjain tuh, ya jangankan ya ngulangin, deketin kejahatan yang pernah dia lakukan itu, jadi nggak bakal. Ya, nah kalau orang sekarang coba aja kita lihat. Ya, ketika dia taubat, ketika dia sudah dibebasin dari penjara contohnya, ya, tuh, nanti dia bakal ngapain lagi tuh? Ulangi lagi kejahatannya, ya, karena itu bisa jadi faktor-faktor yang menyebabkan dia itu mengulangi kejahatannya lagi. Faktornya banyak, faktor ekonominya, ya, kemudian faktor lingkungannya mungkin juga, ya. Tuh, kemudian yang ketiga faktor apa itu? Keadaannya dia. Itu yang menyebabkan dia apa? Mengulangi kejahatannya lagi. Ya. Kenapa? Karena hukum yang diberikan itu tidak setimpal dengan apa yang dia lakukan, yang tidak menjadikan dia itu jerah.
Ya, coba kalau hukum diterapkan benar-benar, ya, yang akan menjadikan si pelaku kejahatan itu jerah, otomatis pasti dia nggak bakal ngerjain lagi. Ya, tapi apa yang menjadi mental orang-orang ya manusia itu ya memang mental penjahat, Pak. Ya, apapun yang dia katakan, apapun yang diungkapkan dengan kata bahasa taubat, karena mentalnya mental penjahat pasti bakal ngelakuin kejahatan lagi. Ya, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai cara, ya, itu. Kenapa? Karena hukum yang dia dapat selama ini dia pikir biasa, paling gue ditahan setahun 2 tahun, ya, paling gue ini itu, ya, dan gue ditangkap lagi, ya penjara lagi nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, Adam beserta istrinya tidak berpikir demikian. Justru ketika dia sudah mengaku bersalah, Allah sudah ampunin dia. Kenapa? Karena innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemberi taubat, pemberi ampun, dan juga ar-rahim, ya, memberi kasih sayang kepada siapa? Kepada mereka, ya, kepada hamba-hambanya. Ya, jadi apapun dosa, Pak, yang kita lakukan, kalau kita taubat pasti Allah bakal ampunin, ya. Dosa meskipun dosa kita sebesar buih di lautan, ya, sebesar gunung Uhud, ya, itu kalau kita mau minta ampun, kalau kita taubat pasti Allah bakal ampunin, ya. Jangan kita jadi orang itu nggak merasa bersalah, ya. Jangan kita menjadi manusia itu jadi orang itu yang merasa benar, janganlah, ya. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu yang ngaku salah, bukan yang merasa benar, ya. Coba Pak, sifat Nabi kan, ya, beliau beristighfar sehari minimal berapa kali? Dalam hadis dikatakan 70 kali, ya. Dalam hadis lain dikatakan 100 kali. Ya, kita kan bertanya, Nabi minta ampun istighfar 70 atau 100 kali dalam sehari. Ya, kita bilang Nabi punya dosa dong. Bukan. Ya, istighfarnya Nabi Muhammad SAW 70 atau 100 kali itu dalam rangka untuk apa? Untuk meyakinkan dirinya kalau dirinya itu ada salah. Tuh, ya. Kira-kira Nabi punya salah nggak? Nggak ada. Nabi kan apa? Maksum. Ya, Nabi itu terpelihara, Nabi terjaga. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun Nabi nggak pernah lakukan. Coba tunjukkan, kalau ada yang bisa tunjukkan Nabi pernah ngelakuin salah. Apa coba? Pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah mukul bininya? Ada nggak? Pernah. Pernah ada ayat atau hadis yang menunjukkan Nabi pernah ngomelin sahabatnya? Pernah? Enggak ada. Pernah ada hadis yang menunjukkan Nabi pernah menempelin sahabatnya? Ada? Enggak ada, Pak. Ya. Jadi kita cari dari sisi mana aja tuh? Enggak ada tuh. Ya, yang menunjukkan kalau Nabi punya apa? Punya dosa. Tapi Nabi masih mau beristighfar setiap hari minimal 70 atau 100 kali, ya. Nah, kita banyak, ya. Istighfarnya berapa kali? Paling 3 kali habis sholat, ya kan? Astagfirullahaladzim. Itu pun kalau mau ikut jamaah. Kalau enggak, kalau langsung Allah malantas jalan, ya istighfar kita, ya. Itu. Jadi apa yang menjadi, ya, contoh yang sudah dicontohkan di dalam, ya, perilaku Nabi itu wajib kita ikuti, ya. Semua nabi mencontohkan yang baik semua tuh, ya. Nabi Adam ini kan kakek moyang kita nih, ya. Di awal dia sudah mencontohkan yang baik, artinya kalau itu bersalah, ini pelajaran buat kita, langsung ngaku salah dan bertobat. Tuh, jangan lu udah salah nggak ngaku salah, sombong. Nah ini, ya, nabi-nabi siapapun tidak menghendaki itu, ya. Nah, ini pelajaran buat kita ambil. Artinya apa? Kalau kalian wahai keturunanku, kalau kamu melakukan kesalahan, ngakulah salah dan langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti Allah akan mengampuni dosa ataupun kesalahan kita, ya.
Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Dan ini ayat yang kita baca pada malam hari ini, ya, cukup ya, 2 ayat. Mudah-mudahan ini menjadi apa? Ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Qul nahbitu minha minal jannah wallahu a'la wa a'lam bissawab. Silakan